Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut ini kita akan membahas latihan soal pretest PPG Pedagogik Umum ya, terdiri dari 45 soal full pembahasan ya. Pretest ini ditujukan untuk guru-guru, semua guru ya, baik tingkat SD, SMP maupun SMA ya. Pretestnya untuk pretest pedagogik terdiri dari 45 soal, satu, terus terdiri dari 45 soal. Semuanya kita akan bahas di video ini. Ini nomor 30 berdasarkan data hasil evaluasi. Jadi kita akan bagi dalam 2 video ya pembahasan ini. Lanjutnya kita akan langsung ke soal pertama, pretest ya, untuk semua guru baik SD maupun SMP dan SMA pedagogik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1 ya. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara kelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah, perhatikan ya, maka jenis penilaian otentik yang ditanya, penilaian otentik yang tepat adalah yaitu D, penilaian proyek. Jadi penjelasannya adalah penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment adalah bentuk penilaian diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara kelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dan periode waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara kelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik ya, berkaitan dengan kemampuan murid dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Oke, kita next ke soal nomor 2. Oh ya, buat teman-teman guru semuanya, soal-soal ini semuanya ada di marvinstudi.com ya, marvinstudi.com, silakan kunjungi. Dan buat guru-guru semuanya, kami juga punya program pendidikan buat guru-guru yang cukup menarik. Silakan hubungi admin, yaitu program pendidikan ya, program belajar online. Silakan hubungi admin, kunjungi marvinstudi.com dan hubungi adminnya. Ada di chatnya di situ. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu instrumen, perhatikan ya, instrumen yang dapat dipilih. Instrumen yang dapat dipilih adalah C, daftar cek atau checklist ya. Daftar cek atau checklist. Oh ya, ingat untuk teman-teman, kami di sini hanya membahas jawabannya langsung ya. Kami tidak membahas jawaban A, B, C, D yang lain. Kami hanya membahas langsung ke jawabannya. Yaitu penjelasannya adalah daftar checklist. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian untuk kerja, performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain yaitu daftar cek ya, atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian rating scale. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Ini biasanya soal sering keluar nih, pedagogik. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi, yaitu perhatikan hal yang harus dilakukan guru ya dalam menyusun soal pilihan ganda, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Perhatikan ya, soal harus sesuai dengan indikator. Jangan belum kita ajarkan tapi sudah kita lakukan tes. Penjelasannya adalah soal harus sesuai dengan indikator. Analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan pada aspek materi pada aspek materi konstruksi dan bahasa. Penelaahan kualitas soal bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang diterapkan, dan apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir peserta tes, serta apakah kunci jawaban sesuai dengan pilihan atau isi pokok soal. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk teman-teman tolong dibantu subscribe ya channelnya, semoga bermanfaat. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah, ya perhatikan C6 yang tepat di sini adalah, yaitu A. Membuat produk karya seni rupa ya, seni rupa dari tanaman pandan. Penjelasannya adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Kata kerja operasional membuat termasuk dalam tingkatan kognitif C6 mencipta. C6 mencipta, membangun, membentuk, membuat, menampilkan memperjelas, menemukan, dan menyusun. Oke, kita next ke soal nomor 5. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, perhatikan ya, rumusan yang tepat dalam ini RPP. Jawabannya adalah D. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yaitu penjelasannya adalah unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D, yaitu A. Audience, B. Behaviors, C. Condition, D. Degree ya, persetujuan. Kita next ke soal nomor 6. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Perhatikan, menyusun RPP dari internet ya. Materi dalam media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran adalah, yaitu C. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yaitu pembahasannya adalah langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran adalah mengidentifikasi aspek-aspek, mengidentifikasikan jenis-jenis materi pembelajaran, memilih materi pembelajaran, memilih sumber materi, potensi peserta didik, tingkat perkembangan fisik, dan kebermanfaatan bagi peserta didik, serta relevansi dengan kebutuhan peserta didik ya. Kita naik ke soal nomor 7.
Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dituangkan dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Buat guru-guru ini harus hafal ya, Permendikbud nomor 22 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mencakup sekurang-kurangnya. Perhatikan ya, RPP mencakup sekurang-kurangnya. Jawabannya adalah identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi penjelasannya adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD ya. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas. Perhatikan, komponen minimal RPP terdiri atas satu, identitas sekolah ya, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran itu mencakup kelas atau semester, materi pokok, dan 3, alokasi waktu ditentukan berdasarkan keperluan untuk pencapaian KD dan belajar dengan pertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Oke, sekarang kita next ke soal nomor 8. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Ya, seorang guru senior. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengajarkan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah ya, dari kasus ini strategi pembelajaran yang tepat yang dipilih guru adalah yaitu D, project based learning. Project based learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Oke, kita next ke soal nomor 9. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran tersebut untuk menjelaskan materi kepada siswa, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya ya, yang ditanya ragam pengetahuan yang jenisnya apa, yaitu konsep ya, jawabannya konsep. Jadi penjelasannya adalah berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam bentuk jenis materi indikator hasil belajar yang harus dikuasai oleh siswa, fakta apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi, konsep apabila siswa diminta untuk mengungkapkan definisi, membedakan, dan bla 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 sekian ya. Pokoknya intinya jawabnya konsep ya. Dalam kasus ini jawabannya adalah konsep. Kita next ke soal nomor 10. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah, perhatikan ya, pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah yaitu C, kontekstual ya. Pilihan pembelajaran yang tepatnya adalah kontekstual. Jadi kontekstual atau konseptual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa.
dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, kita next ke soal nomor 11. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Perhatikan yang ditanya media apa yang paling tepat, yaitu jawabannya adalah C, bagan ya. Media yang paling tepat digunakannya adalah bagan. Jadi bagan atau chart seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara tertulis. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit ya. Diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap up to date, maksudnya juga ya, tidak kehilangan daya tarik. Contoh bagan organisasi, bagan alur siklus air. Kita next ke soal nomor 12. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah yaitu D ya, evaluasi sumatif. Jadi evaluasi yang tepat dipilih di sini adalah evaluasi sumatif. Jadi evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Oke, kita next sekarang ke soal nomor 13. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Jadi fungsinya agar berkembang kecerdasan apa? Yaitu naturalis ya, agar berkembang kecerdasan naturalis. Jadi penjelasannya adalah pembelajaran logis matematis di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi seperti di bawah ini: menceritakan masalah, merencanakan suatu eksperimen, membuat diagram Venn atau membuat analogi untuk menjelaskan, menggunakan keterampilan berpikir juga bisa, mengkategorikan fakta-fakta, merancang suatu pola atau kode. Oke, jelas ya, naturalis. Sekarang kita next ke soal nomor 14. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist ya, dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya ya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah, perhatikan ya, yang ditanya adalah jenis penilaian otentik holistik yang dapat dilakukan guru tersebut adalah penilaian kinerja. Jadi yang dapatnya adalah penilaian kinerja. Jadi penjelasannya adalah penilaian kinerja sering disebut juga sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara adalah daftar checklist, catatan, anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating skill ya. Kita next ke soal nomor 15. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah melakukan ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar.
Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut ini merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali. Perhatikan buat teman-teman yang ikut pretest ya. Perhatikan kecuali seperti ini, atau perhatikan hal yang ditanyakan, jangan kehilangan konsentrasi. Yaitu kecuali mengadministrasikan hasil penilaian. Jadi mengadministrasikan hasil penilaian, perlu diperhatikan bahwa yang lebih penting adalah penilaian harus terbuka, dan dalam arti bahwa peserta didik sejak awal sudah memahami bagaimana pendidik dalam menilai keberhasilan belajarnya. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberi gambar tingkat keberhasilan pendidikan pada suatu pendidikan. Berdasarkan analisis hasil penilaian dapat dikembangkan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses hasil belajar. Oke, untuk video kali ini kita hanya bahas 15 soal dulu ya. Sisanya 30 soal lagi kita akan bahas di video part 2 berikutnya. Terima kasih untuk atensinya teman-teman, semoga lulus pretestnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.